Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar biostatistiknya. Kali ini kita akan membahas tentang rancangan bujur sangkar Gratiolatin RBSGL. Pada dasarnya rancangan bujur sangkar Gratiolatin merupakan gabungan dari dua rancangan bujur sangkar yang saling ortogonal, di mana RBSL yang satu, yang kemarin ya, rancangan bujur sangkar Latin, ya, RBSL yang satu terdiri dari huruf Latin, sedangkan RBSL yang lain terdiri dari huruf Yunani, huruf Greek. Ya. RBSGL dapat digunakan untuk mengendalikan tiga sumber keragaman atau sering disebut pengelompokan dalam tiga arah. Sementara kalau RBSL yang sudah kita pelajari hanya dalam dua arah. Misalkan dalam sebuah penelitian digunakan beberapa metode, alat, dan subjek penelitian. Maka setidaknya ada tiga aspek yang perlu diperhitungkan, yaitu metode dinotasikan dengan huruf Latin, alat dengan huruf Yunani, dan subjek ini berupa angka. Maka desainnya seperti gambar berikut. Ya. Jadi karena ada 5 metode, 5 alat, maka kita akan membuat desain 5 kali 5. Oke, perhatikan. Ini huruf Latin, kemudian ini huruf Yunani. Ya, coba perhatikan di sini ada D, E, A, B, C. Kemudian ada alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Ya, jadi ada huruf Latin, kemudian ada huruf Yunani. Mari kita lihat contohnya. Sebuah perusahaan sedang melakukan penelitian penyimpanan pasca panen dengan menggunakan 5 metode penyimpanan yang diuji terhadap lama waktu pembusukan makanan yang diamati dalam satuan hari menggunakan 5 alat. Selain alat dan metode, pengelompokan juga dilakukan atas dasar varietas yang disimpan. Jadi ada varietas 1, varietas 2, varietas 3, varietas 4, dan varietas 5. Nah, data percobaan disajikan dalam tabel Gratiolatin ini. Coba perhatikan ya. Jadi metode diberi simbol A. Ya, yang di sini ini A, B, C, D, E. Ya, ini adalah metode. Kemudian alfa. Ya, di sini ada gamma, kemudian ada beta. Nah, ini adalah varietas, ya. Ini adalah varietas huruf Yunani. Nah, di sini ada 5 alat, ada 5 metode, ya. Kemudian juga ada 5 varietas. Oke, ini datanya. Ya, untuk alat pertama, alat 1 metode A, ya. Untuk varietas alfa itu waktu pembusukannya 5 hari. Untuk alat kedua metode B, varietas beta, ini waktu pembusukannya selama 25 hari dan seterusnya. Oke ya. Buat percobaan, kemudian dapat data, maka kita analisis datanya. Seperti biasa kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, jangan sampai keliru sama dengan RBSL kemarin. Di RBSGL juga jangan sampai keliru untuk mengisi datanya di SPSS. Oke, kita sandingkan dengan tabelnya tadi. Ya, di sini ada 4 kolom. Ada waktu, alat, metode, varietas. Oke, nah datanya kita masukkan. Perhatikan yang di tabel ini. Perhatikan kursor ya. 57548. Oke, di SPSS juga 57548. Kemudian di sini 25, 18, 4, 10, 10 ini datanya.
ya, data waktu pembusukan. Jadi ini data ya. Waktu pembusukan ini adalah data. Oke, kemudian perhatikan alat ya. Ini kan 57548 ini miliknya alat pertama ya. Sehingga kita ketik 11111 dan seterusnya. Kita lihat metodenya juga. Ini metode A B C D E. A kalau A berarti 1, B itu 2, C berarti 3, D itu 4, E 5. Perhatikan di sini. Karena di sini datanya 57548 berarti metodenya ya. Ya, lihat metodenya 1 2 3 4 5. Oke, perhatikan juga ini dan seterusnya ya, diperhatikan. Ya. Kemudian varietas kita lihat di sini alfa, gamma dan seterusnya 5 7 5 4 8 ya. Maka di sini varietasnya 1 3 5 2 4 dan seterusnya. Ini perhatikan secara seksama, bandingkan di tabel, jangan sampai keliru. Ini SPSS-nya. Jadi kalau sudah disimak ya, dilihat secara seksama apa terjadi kesalahan atau sudah benar. Nah, kalau sudah benar, sudah diperiksa, maka kita akan teruskan dengan analisis. Klik analisis, kemudian klik general linear model, kemudian klik univariate. Nah, waktu data ya, data waktu ini masukkan ke dependent variable. Kemudian alat dimasukkan ke fixed factor, metode juga masukkan ke sini, varietas juga di sini. Kemudian klik model. Kemudian klik custom. Nah, alat ini pindah ke kotak model, metode kita pindah ke kotak model, varietas juga pindah ke kotak model. Oke, ini include-nya dibuang centangnya. Kemudian continue. Oke. Nah, sudah selesai ini hasilnya. Kita akan baca hasil SPSS-nya. Oke, ini hasil SPSS-nya. Kita lihat kotak merah. Karena di situ ada alat, metode, varietas, maka masing-masing akan kita baca. Alatnya, hipotesisnya seperti biasa H0 tidak ada perbedaan dari kelima alat. Atau dengan bahasa yang lain, kelima alat memiliki kemampuan yang sama dalam menahan waktu pembusukan. H1-nya berarti ada perbedaan ya, alat. Atau dengan bahasa yang lain, kelima alat memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan waktu pembusukan. Seperti biasa, kriterianya adalah jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Kita lihat signifikansinya di sini 0,017. Berarti lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, yang diterima adalah H1. Berarti kesimpulannya, kelima alat memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan waktu pembusukan. Atau ada perbedaan dari kelima alat itu. Mana yang terbaik? Dilanjutkan dengan uji lanjut. Silakan diuji lanjut sendiri seperti pada video tentang uji lanjut. Kita lanjutkan untuk yang metode. Hipotesisnya adalah tidak ada perbedaan. Ya, H0-nya tidak ada perbedaan kelima metode. Atau kelima metode memiliki kemampuan yang sama dalam menahan waktu pembusukan. H1-nya ada perbedaan. Ya, jadi kelima metode memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan waktu pembusukan. Nah, seperti yang sudah dipahami, signifikansi jika lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Kita perhatikan di tabelnya, hasilnya signifikansinya 0,026. Berarti ini lebih kecil dari 0,05. Berarti H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah ada perbedaan ya, kelima metode atau kelima metode memiliki kemampuan yang berbeda di dalam menahan waktu pembusukan.
pembusukan. Sehingga perlu diuji lanjut untuk melihat mana metode yang terbaik. Berikutnya kita lihat yang varietas. Oke, hipotesisnya H0 kelima varietas memiliki ketahanan pembusukan yang sama. H1-nya kelima varietas memiliki ketahanan pembusukan yang berbeda. Kita lihat signifikansinya 0,003. Berarti ini juga lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya H0 ditolak ya. Kelima varietas memiliki ketahanan pembusukan yang berbeda. Oke, terima kasih. Jika masih belum paham, silahkan diulang-ulang video ini, disimak baik-baik, kemudian sekaligus langsung dipraktekkan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.